Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Sudah tidak sabar membeli saham pertamamu? Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk memilih saham bagi pemula. Namun sebelumnya, jika saya menyebutkan saham-saham di sini, ini bukan ajakan untuk jual beli, namun hanya bersifat edukasi saja ya. Nah, bagaimana dengan analisis saham? Analisis saham itu ada dua pendekatan ya. Jadi ada pendekatan top-down analisis, dan ada juga pendekatan bottom-up. Nah, apa bedanya? Bagi teman-teman yang sudah belajar ekonomi pasti tahu ya, ada ekonomi makro atau mikro ya. Jadi ekonomi top down analysis ini adalah analisa berdasarkan makronya dulu nih, jadi dari atas, dari makroekonominya, dari kondisi regionalnya, suku bunga, inflasi, GDP, geopolitik, bahkan nanti sampai ke industrinya ya, harga komoditas, sektornya seperti apa. Nah, ini adalah tujuannya untuk menemukan sektor-sektor industri yang unggul. Biasanya top down analisis ini, orang yang melakukan pendekatan top down analisis ini dapat memprediksi sahamnya bisa multi bagger ya. Ketika dia tahu, contohnya saat ketika kemarin COVID ya. Pas COVID sih sektor kesehatan udah jelas ya. Bagi yang duluan mengetahui sektor kesehatan akan booming, maka dia yang akan cuan ya, multi bagger. Tapi setelah COVID, banyak para investor yang mungkin yang nggak ngerti akan lari ya dari investasi. Tapi yang orang yang paham dengan makroekonomi, dengan top down analisis, dia akan berpikir ketika vaksin sudah ditemukan, maka sektor yang akan booming selanjutnya adalah sektor pariwisata misalkan. Sektor pariwisata booming ya setelah itu ya, setelah COVID. Orang-orang sudah pengen bepergian. Sektor pesawat ya, jadi yang ya, transportasi darat ataupun transportasi udara ya, semua orang pengen bepergian. Nah, untuk yang bottom up ini beda ya, bottom up ini kebalikannya. Bahkan beberapa value investor senang dengan melakukan analisis bottom up. Ini dari mikronya dulu ya, dari perusahaannya sendiri, bagaimana GCG-nya, bagaimana rasio keuangannya, terus melebar ke sektor industrinya ya, terus sampai ke mungkin sedikit ya mengenai ekonomi makronya. Bahkan sekelas Warren Buffett juga tidak terlalu memikirkan tentang makronya ya, fokus di mikronya, di kondisi perusahaan tersebut ya. Nah, bagi para pemula, untuk meminimalkan resiko perlunya pendekatan dengan DCA. Apa itu DCA? DCA itu seperti di konten saya sebelumnya pernah saya mention, yaitu dollar cost averaging atau rupiah cost averaging. Ini maksudnya adalah strategi dalam membeli saham dengan besaran yang sama dalam periode yang berbeda. Contohnya misalkan harga saham 100 per lembar, minimal kan satu lot ya, satu lot 100 lembar. Ketika kita beli satu lot, berarti kita membeli 10.000 per lembar. Nanti ketika harga sahamnya naik, ya taruhlah bukan di 1.000 ya, misalkan anggapannya 1.000. 1.000 berarti satu lotnya kita harus spend uang di 100.000 ya, 100.000 rupiah. Ini belum include dengan fee broker atau ini pajaknya ya. Nah, jadi ketika kita melakukan DCA ini, kelemahannya memang kita hanya beli aja ya, beli nggak ngerti sahamnya itu naik atau turun. Ketika naik, maka kita hanya mendapatkan lot yang lebih sedikit. Ketika harga sahamnya turun, lotnya bisa kita beli lebih banyak. Contohnya ini, dengan harga 1.000, kita anggaplah gaji kita 5 juta, kita sisihkan 1 juta per bulan, maka untuk harga 1.000 kita bisa beli 10 lot ya, 10 lot. Berarti kita bisa beli 1.000 lembar. Namun ketika harganya naik jadi 1.100, kita tidak bisa beli 10 lot lagi. Mungkin 9 lot. Ketika harganya turun ke 900, nah kita bisa dapat lebih ya, lebih dari 10 lot, mungkin 11 lot. Nah, seperti itu. Saran saya jika ingin DCA, ketika sobat investor sudah tahu saham yang ingin dibeli, misalkan ini contoh ya, bukan ajakan untuk jual beli, misalkan saham SIDO. SIDO di harga 700-an rupiah per lembar. Sobat sudah ngebet pengen beli SIDO nih, cuman ketika dihitung-hitung valuasinya mungkin maksimal di 700, ketika lebih dari 700 sudah ke 800, kita harus menahan untuk tidak beli ya.
Nah, harus disiplin seperti itu. Jadi ketika kita gajian punya uang 1 juta, itu setor aja ke RDN dulu tanpa melakukan pembelian. Jadi market itu bisa menghukum saham ya, saham yang bagus-bagus ketika market lagi turun, ketika para investor besar-besar itu meninggalkan market, maka harga saham semuanya akan turun, hampir semuanya. Nah, ketika harga saham turun itulah saatnya kita membeli. Tadi uang sudah ada di RDN, sudah kita kumpulin, kita harus menahan diri untuk tidak membeli saham. Mungkin 2 bulan baru harga sahamnya jatuh ke 700-an, kita beli 2 juta langsung gitu ya. Nanti ketika naik kita stop lagi, tahan lagi. Jadi seperti itu. Ini strategi DCA yang menurut saya bagus ya. Strategi yang lainnya selain DCA, sobat investor juga harus tahu di bursa efek itu ada berbagai macam indeks ya. Ada indeks LQ45, ini maksudnya liquid ya, saham-saham liquid 45 perusahaan. Ada indeks IDX 30, IDX high dividend, IDX 80, macam-macam ya. Nah, ini saran saya pilihlah saham yang termasuk dari LQ45. LQ45 ini adalah salah satu indeks saham utama di bursa efek yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi. Jadi ini sering dibeli oleh investor ya, sering dibeli dan sering dijual. Jadi ketika kita mempunyai saham termasuk LQ45, maka kita tidak usah ragu lagi bahwa saham ini nyangkut. Saham ini bisa dipastikan ada pembelinya. Tinggal nanti harganya ya, kita mau untung apa rugi gitu ya. Nah, saran saya untuk pemula nih ya, untuk pemula belilah saham LQ45. Tujuan dari pembentukan indeks ini adalah sebagai alat ukur ya kinerja pasar modal di Indonesia yang mencerminkan performa dari 45 saham dengan likuiditas tertinggi. Nah, ini juga sebagai acuan para investor, analis maupun pelaku pasar untuk dapat memantau pergerakan pasar saham secara keseluruhan. Nah, jadi kita anjurkan untuk membeli saham LQ45 agar terhindar dari resiko nyangkut karena saham ini kan liquid ya. Namun jangan terlalu berharap saham ini akan bisa multi bagger ya, karena biasanya kapitalisasinya udah besar. Jadi pergerakan harga sahamnya biasanya tidak terlalu tinggi, lambat ya. Tadinya 700 naik untuk 800 itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan, atau untuk turun ke 600 pun mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Jadi jangan khawatir nyangkut, namun juga tidak berekspektasi untuk bisa cuan gede di saham LQ45. Bisa sobat investor download ya di IDX, di data pasar ada data saham ya, bisa cari aja indeks saham, ada berbagai macam indeks. Salah satunya LQ45 ini selalu dievaluasi ya per 3 bulan ya, Mei, Juni, Juli sudah keluar, nanti setelah Juli ada lagi. Apa aja sahamnya, ini daftar sahamnya ya, Aces ini Sadware, ada Adaro, jadi penilaiannya macam-macam ya, rasio free float, ada market caps ya, ada bobotnya seperti apa. Ini ada yang baru yaitu Aman, AMMN, ini Aman Mineral ya. Jadi harga sahamnya sudah naik jauh. Saya pernah beli waktu itu di IPO di 1.700-an. Sekarang udah 12.000 kalau nggak salah ya. Ada juga Akra, Alfamart, Antam, Arto, ini bank ya, Astra, ada berbagai macam bank yang bisa dipilih di situ. Namun saya tidak invest di bank. Ada juga beberapa saham yang lain ya, ada Excel, ada Goto, ada Harum Energi, ICBP, Indomie, Indosat, Unilever, Telkom, dan lain-lain. Bisa dilihat semua ya. Yang baru nih Indosat, sama tadi sebelumnya adalah Aman Mineral. Nah, ini selalu dievaluasi ini Mei sampai Juli edisi ya. Nah, selain saham LQ45 itu biasanya termasuk juga blue chip sih. Jadi first liner. Jadi level saham itu ada ya. Ada level 1, level 2, level 3. Ini biasanya dibedakan berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap. Biasanya yang di atas 10 triliun, atau kalau saya sih biasanya di atas 14 triliun ya. Itu termasuk blue chips. Blue chips ini adalah saham yang mempunyai reputasi yang kuat ya. Jejak keuangan yang stabil, sejarah pertumbuhan yang konsisten. Jadi jenis saham ini banyak diburu oleh investor ya. Terutama investor-investor besar ya, yang institusi dan perusahaan-perusahaan investasi besar dari luar ya, asing. Biasanya banyak beli blue chips. Karena apa? Karena kapitalisasinya besar, mereka gampang sekali masuk dan keluar ya
Ketika mereka jual pun gampang, masuk pun gampang. Beda dengan yang kapitalisasinya kecil ya. Mereka untuk masuk 1 triliun misalkan, itu susah sekali. Harus ngantri beberapa hari mungkin. Tapi kalau masuk di blue chips, mereka bisa mendapatkan jumlah saham yang banyak dalam waktu yang lebih cepat ya. Ada lagi saham second liner. Ini kapitalisasinya biasanya antara 500 sampai 500 miliar ya, sampai 10 triliun. Ini mid caps. Ini di bawah blue chip ya. Namun bukan berarti kualitasnya rendah ya. Biasanya untuk pemula saya sarankan pilihlah dulu yang blue chip sambil kita belajar mengenai saham ya, belajar mengenai laporan keuangan, industri, bisnis, segala macam dari perusahaan tersebut. Ketika Anda siap, Anda sudah harus memilih di bawahnya yang second liner ataupun yang third liner ya, atau yang low caps. Karena biasanya yang berpotensi harga sahamnya berbeger-beger itu justru yang kapitalisasinya kecil. Bayangkan Anda punya saham perusahaan A yang sudah market cap-nya 10 triliun ya. Mungkin harga sahamnya 5.000 per lembar. Market cap-nya 10 triliun. Anda ingin dia beggar untuk bisa harganya 10.000, berarti market cap-nya harus 20 triliun. Nah, itu agak susah ya untuk perusahaan memikirkan market cap sampai sebesar itu. Tapi beda dengan perusahaan-perusahaan yang sedang atau perusahaan kecil. Mereka lebih lincah biasanya. Namun resikonya tinggi. Ketika Anda bermain di small cap, berarti jumlah saham yang beredar kan sedikit. Ketika Anda masuk di sana, Anda tidak tahan, banyak biasanya yang menggoreng saham tersebut. Sahamnya naik, tiba-tiba naik, Anda ikutan ke sana, namun habis itu dibanting ya. Dan Anda nyangkut di atas. Nah, ini banyak kejadian ya ketika bermain di third liner atau bahkan di second liner. Saran saya untuk pemula baik di blue chips dulu ya. Tinggal dicari aja market cap yang paling besar-besar itu, itulah Anda bisa memilih saham. Tip dari saya sebelum kita tutup, untuk memilih saham ini, jika baru buka sekuritas, masih pemula, sebaiknya kita pilih yang rendah risiko dulu ya. Pilih saham yang blue chips atau saham LQ45 untuk belajar ya, untuk investasi. Mulailah dengan modal kecil dulu, 1 juta, atau kalau punya duit lebih banyak 5 juta, 5 juta cukup lah buat belajar setahun dulu ya. Atau memang kalau belum ada cash 5 juta ya Anda bisa DCA. Pilihlah saham-saham yang Anda pilih termasuk LQ45, termasuk blue chips untuk belajar ya, memberanikan diri untuk modal. Ya anggaplah uang sekolah saham dulu ya. Anda masukin dulu tiap bulan mungkin 500.000 atau 1 juta. Tiap bulan selama setahun Anda sambil belajar ya, investasi juga leher ke atas. Maksudnya Anda belajar mengenai saham. Masuk aja ke YouTuber yang membahas tentang saham, khususnya value investor ya. Kalau menurut saya yang paling bagus value investor ataupun fundamental, itu bisa untuk belajar ya. Nah, sambil atau bahkan juga ikut ke seminar-seminar kalau memang Anda punya modal ya. Pilih saham yang kamu ketahui bisnisnya, kamu pakai produknya ada di mana-mana. Misalkan kita di sekitar kita ya banyak ya, Anda sering pasti ke Indomaret, ke Alfamart. Anda lihat aja di Indomaret itu, Anda bisa nanya ke istri, nanya ke adik, atau ke kakak, ke orang tua, biasanya apa yang laku di Indomaret. Ya contoh mungkin roti. Ya, sering roti nih, roti sari roti ya, ini bukan ajakan jual beli ya. Sari roti sering dibeli nih. Oh ternyata ada di saham kita roti, sari roti. Anda bisa mulai investasi ke roti, misalnya seperti itu. Walaupun menurut saya roti sahamnya kurang liquid ya, jadi Anda harus hati-hati juga. Hindari saham IPO, kecuali kamu tahu resikonya. IPO itu resikonya tinggi ya. Biasanya menjanjikan cuan yang gede. Kalau Anda bukan tipe investor, Anda spekulator, ini senang sekali ya saham-saham IPO. Tapi ujung-ujungnya nyangkut biasanya. Karena biasanya saham IPO, taruhlah harga 150, Anda beli di harga IPO, antri di harga IPO, biasanya harga sahamnya langsung jatuh atau mungkin naik sebentar. Kenapa saya melarang ya, menghindari saham IPO? Biasanya saham IPO ini udah mahal, valuasinya udah tinggi. Perusahaan-perusahaan nggak mungkin melakukan IPO, menjual saham mereka dengan harga yang murah, itu tidak mungkin. Mereka pasti menjual dengan harga minimal ya 2 kalinya lah ya. Jadi Anda tahu resikonya, ya udah silakan. Pilih saham yang PER dan PBV-nya rendah.
Apa itu PER, apa itu PBV, silahkan belajar. Nanti saya akan coba rilis, kalau sempat ya videonya akan saya coba rilis minggu depan mengenai rasio keuangan, mengenai valuasi. PER ini adalah valuasi relatif ya. Bagaimana dengan price to earning rasionya, price to book value-nya. Kita tahu Pak Lo Keng Hong, investor Indonesia, itu acuannya di seminar-seminar seringnya kalau ditanya apa acuan buat beli saham, acuannya per PBV. Per PBV itu aja yang dicari. Carilah per yang kurang dari sekian, yang PBV-nya kurang dari sekian, maka itulah yang saham yang dibeli. Nah, jika Anda masih belum paham, apa-apa, Anda bisa belajar sedikit demi sedikit. Nah, jangan tergesa-gesa ingin cuan lebih besar dari saham ya. Jangan berpikir bermimpi untuk multi bagger dulu, sabar dulu, Anda belajar dulu dari saham-saham blue chip, saham-saham Q45, Anda coba untuk menggali lagi bagaimana market itu bekerja. Mindsetnya adalah bagaimana menghindari kerugian yang besar, bukan cuan yang besar. Ketika Anda investasi 5 juta, Anda berharap jangan sampai saya rugi 50%, 10%, 20%, jangan sampai ya. Walaupun rugi, 5% maksimal lah ya. Seperti itu, bagaimana cara menghindari kerugian besar. Itu anggaplah uang belajar saham dulu ya. Kalau untung itu bonus gitu ya. Jadi saya juga waktu belajar juga rugi itu biasa ya, rugi itu biasa. Tapi kita seiring berjalannya waktu kita harus cuan. Nah, itu anggaplah sebagai uang sekolah kita, di mana kita sudah masuk saham, kecemplung di saham, kita membentuk mindset dulu nih. Filosofi saham kita seperti apa? Kita harus berfilosofi sebagai mindset investor. Buy and hold. Jadi harga saham itu nanti akan naik kok, mengikuti dari fundamentalnya. Ketika Anda berinvestasi dengan baik, dengan benar, dengan fundamental yang bagus, maka insya Allah harga sahamnya nanti akan kembali naik ya. Walaupun turun sebentar nggak masalah. Nah itu aja dari saya sedikit. Terima kasih atas perhatiannya.